Salam olahraga. Nama saya Apri Sevnatra Biamisyo. Saya guru olahraga SMA Sudirman, Kota Kupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran K13, di mana yang saya sudah terapkan di SMA Sudirman. Sebagai guru olahraga, tentu saja bahwa ketika kita melakukan pembelajaran K13, metode yang kita gunakan untuk pembelajaran PJOK, baik praktik maupun teori, ya tentu saja pasti kita akan menggunakan metode yang sesuai atau metode yang kita pilih sesuai dengan pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, kalau seandainya pembelajaran itu adalah pembelajaran teori, berarti metode yang saya memilih adalah metode discovery learning. Artinya metode yang saya gunakan itu membuat siswa untuk berpikir kritis dan berinovatif, karena metode pembelajaran itu sebagai suatu metode yang memotivasi siswa untuk menemukan sendiri suatu persoalan dan memecahkan sendiri masalah yang diamati atau yang ditemukan dalam materi pembelajaran pendidikan jasmani. Langkah pertama yang saya terapkan dalam pembelajaran jasmani adalah saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan literasi selama 1 kali 15 menit. Kenapa saya memberikan kesempatan untuk berliterasi? Karena dalam berliterasi itu mereka akan mengamati sendiri gerakan-gerakan maupun materi-materi pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, dari situlah yang mereka amati akan memunculkan suatu ide, suatu pertanyaan bagi mereka untuk lebih bertanya kepada sesama temannya maupun bertanya kepada guru sesuai dengan apa yang mereka amati dalam materi itu. Nah, kenapa setiap materi harus adanya literasi? Karena literasi merupakan suatu langkah yang paling terpenting dan paling tepat memotivasi siswa, menggerakkan siswa bagaimana menemukan sendiri suatu persoalan-persoalan dalam berliterasi. Karena literasi itu juga merupakan suatu sumber atau dasar untuk menggerakkan agar siswa bisa lebih berkreasi dan berinovatif dalam pembelajaran atau materi yang akan kita memberikan kepada mereka. Setelah siswa melakukan literasi, maka siswa akan membentuk dalam kelompok untuk mendiskusi materi-materi yang telah dianalisis atau diamati sesuai dengan permasalahan atau hal-hal yang belum mengerti dalam literasi. Nah, hal ini sangat dibutuhkan oleh siswa untuk bagaimana bisa saling menukar pikiran, saling bertanya teman di dalam kelompoknya untuk mampu memecahkan sebuah persoalan atau masalah yang mereka temukan dalam proses pembelajaran. Setelah adanya diskusi, maka langkah ketiga yang digunakan oleh guru atau yang digunakan oleh guru adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasi hasil diskusi mereka agar mereka bisa saling menanggapi antar kelompok untuk bagaimana mereka bisa mampu memecahkan masalah yang ditemukan. Dan melalui diskusi dan presentasi ini juga melatih mental siswa dan melatih siswa bagaimana berkomunikasi antar personal dan bahkan antar interpersonal. Nah, hal ini yang menjadi sumber penggerak bagi siswa untuk bisa mampu menampilkan dirinya, menunjukkan integritasnya, untuk bagaimana mereka bisa meningkatkan mereka punya prestasi, mereka punya bakat, minat melalui suatu proses pembelajaran sesuai dengan metode yang kita gunakan. Setelah mereka presentasi dan saling menanggapi, maka langkah yang berikut adalah dari setiap kelompok menyimpulkan kembali hasil diskusi mereka
Bahkan guru pun menyimpulkan kembali hasil-hasil diskusi mereka sesuai dengan persoalan-persoalan atau masalah yang mereka belum dapat selesaikan dalam presentasi atau diskusi. Sehingga guru itu digambarkan sebagai suatu fasilitator, dan pembelajaran itu berpusat pada siswa, yang dimana siswa yang bergerak mencari tahu atau menemukan sendiri suatu materi, dan ketika siswa tidak mengerti apa yang mereka amati atau mereka analisis, maka perlu diberikan pemahaman, diberikan pengertian oleh guru yang telah mengajar. Nah, sebaliknya pembelajaran praktik juga memiliki langkah-langkah yang sama, tetapi membuat pembeda antara pembelajaran teori dan praktik, yang membuat perbedaan. Kalau dalam praktik mempresentasikan hasil mereka melalui suatu gerakan, sedangkan teori mempresentasikan hasil mereka melalui suatu teori, membaca hasil diskusi mereka. Dan yang membuat pembeda lagi antara teori dan praktik, praktik juga dapat memberikan, setelah mereka menganalisis melalui suatu literasi, mereka juga harus memberikan contoh sesuai dengan hasil pengamatan mereka atau hasil analis mereka, sehingga sebagai contoh bagi teman-teman yang lain, baik di dalam kelompok maupun antar kelompok. Ya, mungkin ini penjelasan singkat bagi teman-teman yang mengikuti channel ini untuk bagaimana menerapkan kurikulum K13. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang belum memahami tentang kurikulum K13 dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga.